Salam Suksma Angling Dharma. Selamat malam kepada semua para sinar, para abdi, para utusan, para pengiring, para pengayah, para pelayan, para kesatria, penyebar ajaran Dharma, para pelindung Dharma, penegak Dharma. Dimanapun kalian berada, Guru Ratu malam ini ada di pesanggrahan, selalu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai orang yang diutus oleh Tuhan untuk menjalankan tugas mulia, tugas suci, tugas dharma, untuk selalu tanpa mengenal lelah, capek, tidak henti selama badan dikandung hayat, selama nyawa masih ada dalam jiwa Ratu, fisik Ratu. Ratu akan senantiasa selalu teguh, tegar, kuat iman, prinsip dan keyakinan untuk selalu menjalankan kewajiban atau tugas yang sudah diamanahkan oleh beliau. Kita harus punya prinsip. Guru Ratu selalu akan menjalankan tugas, tidak akan pernah mundur. Apapun ujian cobaan, yakinlah kalau kita punya tujuan tugas mulia, apalagi didasari hati tulus ikhlas, seberat apapun ujian yang mungkin ada di depan kita yang menghalangi mungkin apa yang kita lakukan, yakin semua akan bisa kita atasi, karena yang memberikan ujian itu beliau juga sebenarnya. Jadi kita diuji, dicoba iman kita, dites. Padahal yang menguji itu beliau sendiri, tapi kita sudah yakin ini perintah. Suatu adalah kesadaran diri juga, keyakinan, ketulusan, pasti kita akan mampu menghadapi segala apapun bentuk ujian, cobaan, rintangan, hambatan, gangguan, bahkan ancaman pun, yang ancaman jiwa kita pun kita akan rahayu. Kembali kepada sesana. Sesana adalah dasar-dasar manusia. Kita belajar spiritual, banyak selama ini orang kalau sudah mendengar spiritual atau mungkin diajak belajar spiritual, orang banyak memandang sebelah mata, menganggap remeh. Kemudian saya belajar spiritual lebih baik nyimak gegayen, lebih baik cang megaya sibuk, ya lebih baik ngalih pengupu jiwa, lebih baik luas ngalih tamu, lebih baik ya nukang, lebih baik bekerja di proyek, lebih baik sibuk ya transport, lebih baik sibuk kita bekerja yang kita punya tugas. Memang benar kita harus sibuk bekerja, karena bekerja itu adalah suatu kewajiban dalam hidup ini agar bisa kita hidup. Tapi ingat, masuk Guru Ratu sesana, dasar kita belajar spiritual itu bukan berarti menghalangi kita untuk melaksanakan tugas yang lain, untuk bekerja dan kesibukan yang lainnya. Satu kunci dasar yang harus kita yakinin, bahwa kita hidup di dunia ini kan ada yang menciptakan, bahwa apapun yang akan kita cari, yang mungkin kita inginkan, semua itu kan seizin dan serestu Tuhan. Walaupun mungkin bisa kita mendapatkan apa yang mungkin kita cari tanpa kita harus belajar spiritual seperti kita ini, tapi kan kadar rasa syukurnya, bahagianya, bahkan sesarinya pun apa yang kita dapatkan itu kadang-kadang tidak membawa suatu ya rasa bahagia. Bahkan kadang-kadang kayak air menguap aja langsung hilang. Begitu misalnya banyak dapat rezeki tapi ya kita kurang bahagia, ada aja yang kurang. Kadang-kadang lepas dengan sendirinya entah kemana rezeki kita dapatkan, penuh dengan artinya kita kehampaan jadinya. Jadi orang selama ini kalau diajak belajar spiritual, ngomongin hal-hal yang bersifat ketuhanan dulu, ya keagamaan dan ketuhanan ya sama, mirip-mirip tapi berbeda. Samanya kalau agama itu otomatis kita kan dalam agama kan mengajarkan hal kebenaran. Ketuhanan justru lebih tinggi. Kenapa ketuhanan? Karena kita dibicara ketuhanan, kita tidak akan pernah memandang satu gender, satu suku, sara, semua kita rangkum. Universal namanya. Makanya ajaran ketuhanan, ajaran hukum kebenaran Tuhan yang paling hakiki, paling utama. Di bawah hukum, kalau orang sudah belajar hukum kebenaran Tuhan, dia manusia tidak akan pernah takut dengan adanya hukum-hukum kebenaran Tuhan yang lainnya yang ada di bawahnya, entah itu hukum agama, hukum adat, hukum sosial, hukum pemerintahan, hukum kita berada undang-undang atau aturan yang ada di kerja, di rumah. Kita tidak pernah takut karena hukum kebenaran Tuhan itulah yang paling tertinggi. Kalau kita sudah biasa belajar hukum kebenaran Tuhan, mau dibikin undang-undang apapun di dunia ini, entah itu ya hukum pemerintah, hukum agama, hukum adat, segala macam,
kita tidak pernah takut, karena kalau namanya suatu undang-undang tujuan baik, kita kan lega, senang. Kita tidak ada niat untuk melanggar, kita tidak ada niat jahat. Walaupun kita pun melanggar pun, intinya semuanya itu kita akan cepat sadar karena kita sudah belajar hukum kebenaran Tuhan. Jadi seperti dari awal Guru Ratu tadi bilang, banyak orang kalau sudah belajar spiritual enggan, karena menganggap remeh. Padahal sejatinya kita belajar spiritual itu kan kita belajar ke dasar, ke pelajaran dasar, bahwa kita ada yang menciptakan, bahwa segala sesuatu yang kita cari di dunia ini, kalau tanpa seizin serestu beliau kan tidak mungkin kita dapatkan, tidak mungkin kita bisa nikmati. Angkian aja menyilih. Sedangkan belajar spiritual ketuhanan di sini kan kita belajar bagaimana kita agar lebih senantiasa lebih banyak dekat sama Tuhan. Jangan karena alasan sibuk saja kita lupa membakti, lupa sembahyang, sampai kita belajar spiritual dianggap disisihkan. Ngapain belajar spiritual, ada yang mekulir segala macam. Ya boleh saja pikiran manusia seperti itu, tapi diingat bahwa hukum-hukum kebenaran Tuhan akan menilai manusia sekecil-kecilnya. Kita jangan lihat dari materi juga dulu. Wah, jadi Tuhan sudah akan menilai manusia itu dari segala macam sudut. Dari alam pikiran saja Tuhan sudah menilai, belum perilaku sekecil-kecil, dan akan kita dapatkan hasilnya selanjutnya. Jadi jangan berhenti kita untuk berbuat kebaikan, apalagi belajar hal yang baik dan benar, seperti belajar spiritual. Kalau kita belajar spiritual, apalagi belajar ketuhanan, kita belajar lebih dekat sama Tuhan agar hidup kita rahayu. Jangan kita menganggap sepele, menduakan, menganggap ngapain saya belajar spiritual, buang-buang waktu, saya lebih baik saya sibuk mencari rezeki. Ya, kita mencari rezeki itu adalah kewajiban, tapi jangan lupa bahwa kita hidup di dunia ini tanpa izin restu dari beliau. Kita mau sehat dari sembuh, kita mau sehat dari sakitnya, mau kita ada masalah biar cepat selesai, tanpa ada beliau kita tidak mungkin. Makanya jangan pernah menandakan, apalagi menyepelekan hal yang bersifat spiritual ketuhanan. Karena bagaimana spiritual Tuhan mengajarkan kita agar senantiasa lebih taat, sujud bakti pada beliau. Karena dari situ kita akan banyak tercerahkan, jiwa kita kuat iman, kita akan diberikan banyak pencerahan selama ini kita tidak tahu. Dan rezeki segala hal pun akan dibukakan, asal kita sabar, tekun, yakin, tulus, dan selalu kita berusaha. Itu pesan dari Guru Ratu. Hidup jaya merdeka rahayu.